yang namanya hipotesis, ya, bersifat prediksi, gitu ya. Jadi bersifat prediksi belum pasti, gitu kan. Bisa iya, bisa tidak, ya. Jadi dugaan sementara yang kebenarnya perlu diuji, ya. Jadi ada seperangkat pengujian dan juga mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai, yang diharapkan, yang terjadi ya di dalam penelitian. Nah, itulah yang namanya hipotesis. Jadi ciri khas dari hipotesis adalah riset kuantitatif pasti ada hipotesis, riset kualitatif tidak ada hipotesis. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Nah, apakah semua penelitian itu perlu membuat hipotesis? Ya, jika ini berkaitan dengan verifikasi suatu teori atau masalah, itulah dia riset kuantitatif ya. Tidak, jika penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif. Jadi kalau hanya sekedar menjelaskan, ya walaupun pakai angka statistik, nah, bukan berarti memakai angka statistik itu adalah harus hipotesis, gitu ya. Tidak ya. Misalnya nilai maksimum, nilai minimum, nilai mean, nilai rata-rata, ya kan. Kemudian juga grafik histogram. Nah itu semuanya nggak perlu hipotesis. Ya, kalau hanya sekedar deskriptif. Gunanya apa? Hipotesis itu. Ya gunanya adalah memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitiannya. Alat sederhana yang untuk melakukan alat sederhana untuk memfokuskan fakta yang bercerai-berai ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Ya. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Nah, jadi dengan demikian hipotesis itu gunanya adalah supaya fokus ya, supaya ada batasan ya, supaya dapat memperkecil jangkauan penelitian. Jadi kalau riset S1 gimana, skripsi bagaimana? Nah, skripsi itu wajib ya hipotesis ya, karena rata-rata skripsi itu menggunakan apa ya, data ini ya, merupakan riset kuantitatif ya, jarang-jarang riset kualitatif. Nah, maka diperlukanlah hipotesa ya. Nah, persyaratannya apa hipotesa? Jelas, padat, spesifik ya. Dinyatakan dengan kalimat deklaratif atau menyatakan hubungan antara dua variabel, kemudian juga dapat diuji ya. Kemudian konstruk dari gagasan yang didukung teori bukan gagasan liar ya. Kemudian juga terkait dengan populasi. Nah, itu ya. Nah, hipotesa itu ada tiga ya. Pertama adalah hipotesa korelasional ya. Artinya hipotesa yang menyatakan bahwa variabel-variabel berhubungan bersamaan tanpa dinyatakan bahwa variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Itu namanya hipotesa berhubungan ya, atau korelasional ya. Kalau hipotesa kausalitas ya, itu adalah hipotesa yang menyatakan hubungan sebab dan akibat gitu ya. Karena adanya A maka adanya B. Itu namanya hubungan sebab akibat ya. Hipotesa komparatif itu adalah hipotesa yang menyatakan adanya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, jadi itu sifatnya komparatif. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Ya, contohnya inilah. Ya, jadi kalau hipotesa alternatif itu hipotesa yang mendukung prediksi ya. Diterima jika hasil penelitian mendukung hipotesis. Ya, dinyatakan dengan H1 gitu ya. Itu namanya HA ya, atau H1. Itulah disebut dengan HA H1 sebagai hipotesis alternatif ya. Hipotesa nol apa? Hipotesa yang mendeskripsikan keluaran selain dari hipotesa alternatif ya. Biasanya mendeskripsikan tidak ada hubungan antar variabel yang diuji ya. Dinyatakan dengan H0 ya. Jadi H1 dan H0 ya. Nah, ini dalam menyusun hipotesa ya. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya hipotesa kausalitas lah ya. Kejelasan peran lingkungan kerja ya dan evaluasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, ini menyatakan kausalitas. Kenapa kausalitas? Ya, kausalitas karena adanya peran, karena adanya lingkungan kerja, karena adanya evaluasi manajemen, maka puas kerja karyawan ya. Maka itu adalah hubungan kausalitas. Kalau hubungannya perbandingan, ya kalau dia hubungan perbandingan, prestasi kerja karyawan bagian produksi ya lebih tinggi daripada karyawan bagian pemasaran. Nah, jadi ada perbandingan. Ya kalau dia perbandingan maka itu adalah hipotesa komparatif namanya tadi ya. Nah ini ya, hipotesa komparatif. Jadi hipotesa korelasi, hipotesa kausalitas, hipotesa komparatif.
namanya. Kemudian kalau dia hipotesa korelasi gimana? Ya, menyatakan hubungan, ya, menyatakan hubungan. Terdapat korelasi yang erat antara tingkat pendidikan dengan prestasi kerja karyawan. Nah, itu hipotesa korelasi, ya. Nah, jadi hipotesa korelasi ini, kegiatan pembinaan mental berhubungan erat secara signifikan dengan motivasi. Semakin tinggi motivasi dan kemampuan manajerial, semakin tinggi pula kinerja. Itu kausalitas. Terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara karyawan yang telah mengikuti pelatihan administrasi dibanding dengan mereka yang belum memperoleh pelatihan administrasi. Itu perbandingan, ya. Jadi korelasi, kausalitas, dan juga perbandingan. Nah, jadi dalam hipotesa gitu ya, ini kita mendeskripsikan hubungan gitu ya, artinya direction ya, berarah secara spesifik gitu ya. Hipotesa nol tidak ada perbedaan antara variabel ya. Jadi setiap hipotesa nol ada kata tidak ya. Nah, jadi menyatakan tidak ada atau menyatakan tidak ya. Jadi hipotesa nol tidak ada perbedaan antar variabel ya. Jadi diprediksikan arah yang berlawanan. Nah, jadi kalau kita inginkan hipotesa dalam suatu penelitian berarah atau berlawanan, ya tentu saja adalah berarah ya. Artinya berarah itu mendukung teori ya, mendukung penelitian sebelumnya gitu ya. Kalau dia berarah maka H0 diterima ya. Kalau dia berarah H1 diterima. H0 ditolak gitu ya. Kalau dia ke arah yang berlawanan ya maka H0 diterima, HA ditolak gitu ya. Nah, itu cara menyusunnya. Nah, ini kalau kita lihat one tail. Nah, jadi kalau one tail dari suatu garis distribusi normal itu hanya satu sisi ya, one tail. Oke. Nah, kalau two tail ya prediksi yang tidak berarah. Ya, jadi hipotesa nol adalah tidak ada perbedaan atau pengaruh atau hubungan antar variabel, gitu ya. Jadi contoh two tail hipotesa ya sebagai berikut, gitu ya. Jadi two tail hipotesa sebagai berikut ini, ya. Oke, kemudian variabel dan skala ukur ya. Nah, jadi variabel dan skala ukur itu turun dari teori, gitu ya. Turun dari teori. Jadi karena adanya teori lah, maka lahirlah variabel ya. Artinya berdasarkan satu fenomena gitu kan. Ini garisnya bulat ini ya, artinya membentuk siklus. Karena adanya satu fenomena membentuk konsep. Karena adanya membentuk konsep, maka ada satu preposisi. Ya, karena ada satu preposisi membentuk fakta ya. Kalau ada satu fakta membentuk teori ya. Itulah yang namanya komponen ilmu ya. Nah, ini definisinya ya. Yang namanya fenomena adalah peristiwa yang ditangkap oleh indera manusia dan dapat dijelaskan secara ilmiah ya. Sedangkan abstraksi dari fenomena yang disusun berdasarkan generalisasi atas ide-ide, simbol-simbol karakteristik suatu peristiwa dengan nama yang diambil dari bahasa sehari-hari ya. Sedangkan proposisi adalah hubungan kausalitas yang berlaku umum antara dua variabel atau lebih. Ya. Fakta itu adalah proposisi yang telah didukung oleh data empiris. Ya. Sedangkan teori adalah seperangkat konsep, definisi, proposisi yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena secara sistematis untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Nah, jadi yang namanya variabel itulah konsep. Nah, jadi namanya variabel itu konsep. Jadi setiap variabel turun dari teori. Nah, itu ya. Maka riset kuantitatif itu selalu membuktikan ya, membuktikan teori ya. Jadi bukan melahirkan teori, tetapi membuktikan atau juga mendukung teori ya. Nah, variabel. Nah, variabel itu ada jenisnya ya. Ada variabel tergantung, ada variabel bebas, ada variabel moderator, ada variabel antara, ya, ada variabel laten, ada variabel endogen dan juga variabel eksogen ya. Nah, variabel terikat itu variabel yang bagaimana? Nah, variabel yang terikat itu adalah, nah ini dia, artinya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya, jadi misalnya kualitas pelayanan. Nah, kualitas semakin bagus karena apa? Ya, karena adanya intelijensia, gitu kan? Karena adanya kematangan sosial, gitu ya. Karena adanya kematangan emosi, oke ya. Nah, begitu juga ini.
Nah, variabel bebas pertumbuhan ekonomi, variabel bebas nilai tukar, variabel ekspor, tingkat suku bunga berpengaruh terhadap investasi. Nah, ya. Jadi investasi itu ditentukan oleh naik turunnya ekonomi, ya. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi, naik turunnya nilai tukar, ya, naik turunnya ekspor, dan naik turunnya tingkat suku bunga berpengaruh terhadap investasi. Inilah yang namanya variabel dependen, ya, variabel yang tergantung. Sedangkan ini adalah variabel independen, ya. Nah, maka ini ada keterangannya nih, variabel dependen, variabel independen. Artinya adalah variabel tergantung. Sedangkan ini adalah variabel yang menentukan besar kecilnya dependent variable. Oke. Nah, begitu juga earning per share, current ratio, leverage, ya, total asset turnover, return on investment, ya, return on equity, ya, itu merupakan variable dependent, independent semuanya, ya. Sedangkan perubahan harga saham adalah variable dependent. Oke, ya. Nah, sedangkan variable pomoderasi adalah ini ada moderator gitu, ya. Ada posisi variabel moderator dalam variabel bebas dan tergantung. Nah, kalau kita menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen, misal ya variabel pengurangan hari jam kerja berpengaruh terhadap produktivitas. Semakin berkurang hari jam kerjanya, maka produktivitasnya rendah, gitu kan? Semakin tinggi jam kerjanya, maka semakin tinggi produktivitasnya. Tetapi ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat hubungan, gitu ya, antar variabel, atau juga bukan memperkuat, memperlemah hubungan. Nah, jadi maka tanda panahnya itu selalu di sini, gitu ya. Tanda panah variabel moderator. Beda dengan variabel apa ya? Variabel intervening, variabel perantara. Nah, jadi ini kita lihat variabel moderator itu dia yang memperantarai hubungan antara pengurangan hari kerja dengan produktivitas kerja, ya. Nah, jadi di sini kita lihat usia tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja, ya. Nah, variabel antara ini. Nah, jadi bukan tanda diri, bukan tanda panahnya ini tadi gitu ya, tetapi sudah tengah-tengah dia. Ya, karena adanya tingkat pendidikan, ya, semakin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi kinerja melalui. Nah, itu ya, ada kata melalui motivasi kerja. Kalau buat apa pendidikan tinggi tanpa adanya motivasi, mustahil kinerja tinggi, gitu ya. Jadi, cara bacanya gitu ya. Jadi variabel antara itu selalu di tengah ya. Kalau dia variabel moderator, selalu di bawah. Ini ya bedanya antara moderator dengan mediasi, ya. Jadi banyak istilah yang namanya variabel mediasi ini, ya. Adalah variabel intervening kata orang boleh. Ya, variabel perantara boleh. Ya, variabel antara juga boleh. Nah, itu nama lainnya, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jenis variabel ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian namanya variabel laten. Nah, variabel laten itu artinya apa? Ya, orang mengatakan ada bahaya laten, berarti bahaya yang tidak terlihat, gitu ya. Nah, jadi laten itu adalah variabel yang ini ya, variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator sebagai proksinya, gitu ya. Jadi itulah namanya variabel laten. Misalnya apa? Keputusan membeli, ya kan? Itu latennya apa? Ada spesifikasi produk, ada jenis produk, gitu ya. Ada merek, ada distributor, ada jumlah produk, ya, ada waktu pembelian dan ada cara pembelian. Nah, itu membentuk yang namanya keputusan membeli. Jadi, keputusan membeli sebagai variabel laten yang terbentuk dari beberapa indikator. Nah, ini ya, atau disebut dengan variabel manifest, ya. Jadi ini bisa diukur skalanya. Kenapa bisa diukur? Misalnya skalanya adalah interval, skalanya adalah ordinal, manifest namanya, ya. Ya, kemudian variabel endogen. Nah, variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, inilah dia tanda panah ini. Jadi yang merupakan tadi variabel laten mempengaruhi dia, ya, mempengaruhi. Jadi bauran promosi mempengaruhi keputusan membeli. Ya, namanya ini adalah variabel endogen, ya. Bauran promosi sebagai variabel endogen, keputusan membeli sebagai variabel eksogen. Nah, itu bedanya, ya. Jadi variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi,
variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi. Cukup jelas ya bedanya? Oke ya. Nah, jadi ini contoh ya bagaimana hubungan antar variabel yang lebih rumit. Ya, jadi ini motivasi itu adalah merupakan variabel laten. Ya. Variabel laten yang dibentuk oleh X1, X2, X3, X4, X5. Ya. Nah, ini pembentuknya. Fungsi kepemimpinan itu adalah variabel laten yang terbentuk dari X1, X2, X3, X4. Penentu arah, wakil, gitu ya. Lingkungan kerja juga dibentuk oleh beberapa indikator. Ya, ini merupakan variabel laten ya. Jadi variabel laten itu nggak bisa dia diukur secara langsung, ya, tetapi dia bisa tetapi ada ya. Jadi motivasi ke fungsi kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap karir gitu ya. Ya, melalui nah ini di sini ada kata melalui kinerja gitu ya. Jadi makin tinggi kinerja maka karir bagus ya. Nah, ini hubungannya. Ada mau bertanya? Silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja dulu, dan nanti video perkuliahannya saya share ya. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, boleh meninggalkan ruangan ya.